Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, pikiran kita mau masuk dalam naungan Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama berterima kasih sama Tuhan. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak semuanya mengambil saat teduh dan mari kita katakan, dengan apa aku balas Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan, dengan apa ku balas Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesus, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mengangkat penyembah kita. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita mau katakan kita katakan, mari kita ungkapkan ucapan syukur kita. Selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia.
kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih karena undangan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku yang terkasih, masih semangat memuji Tuhan? Amin. Saya percaya bahwa kita sampai hari ini diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Bahkan minggu-minggu yang lalu, hari-hari yang sudah kita lewati, itu tidak lepas dari kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Benar? Ada amin? Amin. Oke, amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Kita mau rasakan, kita mau nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, sebentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu anak-anak semua, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Kita akan rasakan setiap liriknya bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita mau rasakan kasih Tuhan setiap hari. Mari sama-sama sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita rayakan Tuhan kita beri tepuk tangan Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak terkasih, kita hidup sampai hari ini karena satu alasan, yaitu karena Tuhan kita, seperti lagu-lagu sebelumnya yang sudah kita pujikan, bahwa Tuhan sangat baik. Kita sudah bersyukur, tiap hari boleh kita lewati dengan baik, anak-anak boleh belajar dengan baik, itu semua karena kasih Tuhan. Saya mau mengajak sekali lagi, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri, kita mau melompat sama-sama, kita mau katakan bahwa alasan kita hidup adalah Tuhan Yesus.
baik bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Kita sama-sama menyiapkan pikiran kita untuk dibarui lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mau setia sampai akhir. Sampai janji Tuhan ada untuk kita. Kita mau katakan pujian ini. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Katakan seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Benar Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Benar Tuhan. Yesus Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Benar Tuhan, kami mau setia menanti janji. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sama-sama kita katakan pujian ini kembali. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau berikan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik padaku sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa di surga mengucap syukur atas hari ini, begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, berikan kami hati, menjadi tanah yang subur, yang dapat menerima akan kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan, biar apa yang kami sampaikan datangnya daripadamu. Berkati kami semua, awal ibadah hingga akhir. Dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasih Tuhan, tema renungan pagi hari ini yaitu sikap menentukan masa depan. Mungkin anak-anakku pernah mendengar satu istilah, kesempatan tidak terulang dua kali. Jarang sekali anak-anakku kesempatan itu muncul dua kali. Maka untuk menyiasati hal tersebut perlu satu sikap dan tindakan yang tepat. Sesuai dengan tema pagi hari ini, kita bicara atau saya akan menyampaikan tentang sikap. Bisa dikatakan tentang satu perilaku atau bisa dikatakan tingkah laku. Mungkin lebih terkenalnya adalah attitude. Di sini Bapak Ibu anak-anakku yang dikasih Tuhan, sikap atau perilaku ini sama pentingnya dengan kemampuan atau bisa dikatakan hard skill. Setiap kita pasti memiliki sikap dan kemampuan yang berbeda. Kemampuan tidak kalah pentingnya dengan sikap, tetapi perlu diketahui bahwa sikap ini sangat menentukan di dalam masa depan kita. Terutama bagi kalian anak-anakku, khususnya SMP, SMA, bahwa sikap menentukan masa depan kalian. Banyak orang hebat yang kita ketahui mungkin, salah satu Bapak Presiden pertama kita Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah seorang yang sangat hebat dan memiliki sikap yang baik pula. Kalau kita lebih detail, Pak Soekarno ini bisa menguasai 10 bahasa. Bahkan tidak hanya itu. Tapi yang penting di mana Bapak Soekarno ini memiliki satu sikap yang menjadi prinsip beliau di dalam memimpin suatu bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan memimpin di masa kemerdekaan juga. Bapak Ibu anak-anakku yang dikasih Tuhan, banyak sekali satu kata-kata kiasan yang beliau sampaikan. Salah satunya begini ya, ada satu kata-kata yang sangat bagus. Misalnya, barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun ke dalam laut atau terjun di dalam lautan yang dalam. Ada satu sikap yang harus diambil oleh setiap orang. Bahkan ada satu kata mutiara lagi yang berbeda. Di sini berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru sampai akarnya. Bahkan lanjutannya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Anak-anakku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu prinsip yang harus dipegang. Ini contoh yang konkret, yang bisa kita ambil dari beberapa orang hebat. Salah satunya Bapak Soekarno tersebut. Mungkin banyak sekali orang-orang hebat, tetapi perlu yang kalian sadari bahwa di dalam hidup mereka, orang-orang hebat tersebut memiliki satu sikap dan perilaku yang hebat pula. Saya punya satu prinsip yang saya pegang, Bapak Ibu, anak-anakku, yang memang saya pegang sampai detik ini dan sampai kapanpun, yaitu hidup itu jangan menyusahkan orang lain. Dari kecil saya hidup bersama orang lain. Bisa dikatakan saya hidup tidak bersama dengan orang tua kandung saya. Tetapi
Tapi di situ saya hidup dalam sebuah keluarga yang begitu mengasihi saya. Dari kecil saya dididik dan saya berusaha menunjukkan bahwa sikap hidup saya jangan pernah menyusahkan orang lain. Apapun yang terjadi, saya berusaha untuk selalu bagaimana menjadi berkat buat orang lain, terlebih buat keluarga saya. Sekali lagi, hidup jangan pernah menyusahkan orang lain. Ini prinsip yang saya pegang. Bahkan Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah saya menikah, saya pun langsung keluar dari rumah dan saya hidup mandiri. Apapun keberadaannya, saya berusaha sendiri bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sikap dan kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan bermasyarakat, bersekolah maupun lingkungan bekerja. Kenapa? Bisa dikatakan kita hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Penting sekali di dalam setiap kehidupan kita ini memiliki satu perilaku atau tindakan, bisa dikatakan attitude yang baik. Di sini ada jelas, Bapak Ibu anak-anakku, perbedaan jelas antara perilaku dengan kemampuan. Mungkin bisa dikatakan skill, keahlian, kemampuan. Kemampuan bisa kita raih, kemampuan bisa mudah kita dapat. Hanya cukup dengan belajar, membaca, dan seterusnya. Ini bicara kemampuan. Banyak orang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, kemampuan IT yang baik, kemampuan manajemen yang baik, bahkan kemampuan di dalam menganalisa kehidupan ke depan. Satu contoh, berdagang dengan baik. Tetapi sedikit sekali orang yang memiliki perilaku yang baik. Kita dengar, kita tahu banyak sekali pejabat di Indonesia. Saya rasa anak-anakku, Bapak Ibu nggak asing. Pasti bicara pejabat yang korupsi. Jelas, saya nggak bisa menyebutkan. Itu di luar ranah. Tetapi yang jelas kita lihat, mereka memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam hidupnya, di dalam kemampuannya, tidak diimbangi dengan perilaku yang baik. Terlebih perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, bicara tema pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki satu sikap, perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain, terlebih juga berkat untuk diri kita sendiri. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, khususnya SMP dan SMA. Kalau kita lihat di sini, dan saya amati, berapa usia kalian yang paling muda dari SMP? Mungkin ada yang 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, kemudian SMA 14 tahun, 17 tahun, ataupun mungkin ada yang 20 tahun. Anak-anak, ini masih muda, tergolong masih sangat muda. Di sini saya sedikit mungkin usia saya sudah di atas 40 tahun. Tapi yang dikatakan di sini Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bisa dikatakan muda secara jasmani, tetapi juga muda secara rohani. Ini penting sekali. Muda juga secara pengetahuan.
Ya, penting untuk kita menjadi berkat. Penting agar kemuliaan Tuhan bisa kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda. Maka perlu satu sikap atau satu tindakan yang jelas. Jangan sampai hidupmu, hidup kita, hidup saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, anak-anakku, bicara batu sandungan adalah satu hambatan yang bisa menghambat orang lain untuk berkarya. Bisa menghambat diri kita untuk berkarya. Bahkan bisa menghambat orang yang mau atau berkat yang mau kita terima. Ini bisa dikatakan batu sandungan. Seringkali kita sadar tidak sadar itu kita lakukan. Ada banyak contoh yang bisa dikatakan kata-kata tersebut atau sikap tersebut menjadi batu sandungan atau menghambat. Salah satunya adalah contohnya kemalasan. Sering sadar tidak sadar, apalagi di masa pandemi saat ini, kita, Bapak Ibu guru, sudah mulai jenuh, sudah mulai malas untuk mengajar. Apalagi anak-anak yang di rumah, apalagi kalian. Seringkali saya lihat semangat tidak ada. Ini bisa dikatakan masuk di dalam kategori malas atau muncul satu kemalasan. Ini bisa menjadi satu batu sandungan untuk orang lain. Yang kedua mungkin bisa dikatakan sikap tidak toleransi. Ini bisa menjadi batu sandungan karena apa? Tidak bisa menghargai orang lain. Ada juga sikap tidak menghormati. Mungkin karena keadaan kita dipercaya lebih oleh Tuhan dalam posisi memiliki harta yang luar biasa, yang besar. Ini jarang sekali orang bisa menghormati orang yang berada di bawahnya. Dia bisa menghormati orang yang mungkin sama, tetapi untuk orang di bawah tidak bisa menghormati. Jangan sampai sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Misalnya orang tersebut mengalami suatu peristiwa bangkrut ataupun suatu peristiwa yang sangat luar biasa dalam hidupnya, akhirnya dia bisa menghormati orang lain. Kemudian salah satu juga sikap yang mungkin bisa menjadi batu sandungan buat orang lain atau menghambat berkat buat orang lain dan kita, itu salah satunya emosional, pemarah. Bapak Ibu anak-anakku yang dikasih Tuhan, pemarah ini kadang muncul tiba-tiba, melihat situasi, melihat kondisi, apalagi kalau Bapak Ibu guru melihat anak-anaknya tidak bersemangat. Ada masihan di antara Bapak Ibu guru yang menyikapi dengan emosional. Atau anak muda kalian saat-saat ini di dalam setiap kehidupan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosional. Tidak bisa menghormati dan tidak bisa mengontrol dirinya di dalam emosi. Kalau zaman saya dulu, berkelahi gelut itu umum. Zaman sekarang tidak. Nah, ini contoh masyarakat kehidupan yang emosional. Dan ini masih banyak. Buktinya sudah jelas. Kemudian salah satu sikap juga yang sangat menjadi batu sandungan adalah egois. Ya, kita bicara egois. Mementingkan diri sendiri. Banyak di antara kita yang mementingkan diri sendiri. Urusanmu. Nah, ini tidak baik. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, untuk hari ini, renungan pagi hari ini saya akan membahas satu hal saja, yaitu tentang kemalasan. Ya. Saya ulangi, tentang kemalasan. Saya dari kecil hidup bersama dengan orang tua kasih sayang saya yang begitu mengasihi saya, bahkan melebihi anak kandungnya. Saya bagian dari satu keluarga dan sampai saat ini adalah satu kebanggaan tersendiri dan satu anugerah tersendiri. Tapi bukan berarti saya harus menyanyiakan atau mengutamakan aji mumpung. Wah, mumpung saya. Tidak, Bapak Ibu anak-anakku.
Saya dari kecil berusaha bagaimana hidup saya ini berkenan di hati mereka. Menjadi berkat buat mereka. Bahkan menjadi berkat buat sekitar. Kemudian sampai agak dewasa sebelum menikah, saya juga pernah ikut bersama dengan kakak saya. Mungkin di antara kalian juga saat ini ada yang hidup berada bersama dengan saudara ataupun kakak. Ya, coba kita lihat bagaimana sikap kita, bagaimana sikap kalian di dalam kehidupan kalian saat ini. Apakah orang yang ada, orang yang menampung, orang yang menerima kalian atau kita itu senang atau tidak? Intinya apakah kita menjadi berkat atau tidak? Ini yang menjadi satu permasalahan. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu, anak-anakku, saya hidup di dalam satu masyarakat yang notabene kita tahu sendiri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang jumlahnya sangat minoritas. Saya hidup di satu kampung yang bagaimanapun rata-rata saudara kita Muslim. Tetapi saya tidak merasa, justru saya ingin menjadi berkat buat mereka. Capek-capek pulang kerja, ada yang minta tolong. Saya katakan, baru pulang sebentar ya. Tapi dalam hati kamu harus menolong. Ini satu contoh. Bicara kemalasan itu sangat rawan sekali. Sadar tidak sadar setiap pribadi kita itu ada, apalagi saat sudah capek. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, untuk jadi berkat orang lain, untuk berkenan di hadapan Tuhan, ini sangat berat. Karena ini bicara perilaku, bicara sikap. Apabila kita sudah sering kali memiliki sikap malas, maka karakter itu sulit diubah. Saya ulangi, kemampuan bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan belajar, dengan kursus, dengan latihan, itu bisa. Tetapi karakter yang buruk itu sulit diubah. Salah satunya adalah kemalasan. Butuh satu kerendahan dan kerelaan. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, satu hal tentang kemalasan ini Tuhan ingatkan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya. Anak-anakku khususnya, baik SMP atau SMA, Tuhan menunjukkan kepada kita untuk belajar dari semut. Kita tahu semut, saya rasa tidak langka ya. Di mana-mana di rumah kalian pasti ada yang namanya semut. Ada semut merah, ada semut hitam. Tapi yang jelas ada satu karakter yang dimiliki seekor semut tersebut. Pada saat musim kemarau, pada saat musim hujan, di saat apapun juga saya lihat semut ini tidak pernah henti-hentinya. Dia bekerja sama, dia berupaya, bahkan dia selalu mengumpulkan makanan di saat-saat ada kerja keras yang terus menerus, rutinitas yang terus menerus, bahkan tanpa henti. Memang ada satu kelebihan, semut ini bisa memikul lebih dari 10 kali berat badannya. Tapi di sini jelas Bapak Ibu anak-anak yang dikasih Tuhan, semut memberi contoh dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar dari semut. Mungkin saat ini di antara kalian anak-anakku, baik SMP maupun SMA, sudah mulai malas di dalam belajar. Karena ada yang online, ada yang tatap muka terbatas. Bahkan saya sering melihat tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian kerjakan, itu seringkali tidak terkumpul dengan tepat waktu. Nah, ini bukti bahwa kerajinan
kesetiaan, ketekunan ini sudah mulai kendor. Kemalasan sudah mulai menyerang. Tuhan inginkan kita harus menghilangkan kemalasan tersebut. Tuhan inginkan kita harus lebih rajin dan lebih sungguh-sungguh. Kita harus malu dari semut tersebut. Yang kedua, itu tadi yang pertama Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita harus belajar dari semut. Ya, orang malas semuanya harus, ya, orang malas ini semuanya di dalam pekerjaannya sepertinya kayak kerja paksa. Kita tahu, kita buka, coba di dalam Amsal 12 ayat 24, firman Tuhan katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, bicara kerja paksa. Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan, apalagi anak-anakku sebagai siswa SMP kelas 7, 8, 9, SMA kelas 10, 11, 12, sesuatu yang harus kalian kerjakan itu sebagai kerja paksa. Memang, mungkin anak-anak tahu, di sini juga saya mengajar sebagai guru sejarah. Ada kerja rodi pada masa Jepang, Romusa pada masa Jepang. Kemudian ada tanam paksa pada masa Belanda. Ada sewa tanah atau landing system pada masa Inggris, masa pendudukannya. Tapi yang jelas, setiap orang yang malas merasa pekerjaannya itu seperti orang yang disuruh kerja paksa. Ini banyak sekali orang sukses, banyak sekali orang berhasil. Kalau kita lihat, mereka ini tidak seperti itu. Mereka bisa memanajemen dirinya sendiri. Mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Bahkan punya target. Seorang pengusaha yang sukses, dia punya rencana, punya planning. Tuhan ingatkan pagi hari ini, jangan sampai kita ini seperti orang yang disuruh kerja paksa. Tunggu di, istilahnya tunggu dipecut, tunggu diperintah. Bapak Ibu anak-anakku yang dikasih Tuhan, sadar tidak sadar, seringkali di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita ini seperti, ya seperti yang saya katakan tadi. Coba Bapak Ibu introspeksi, anak-anakku introspeksi. Masuk kategori yang mana? Masuk kategori yang seperti kerja paksa atau tidak? Ini kembali, karena di dalam setiap seseorang ada sikap yang harus. Kemudian Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, khususnya untuk anak-anakku, orang malas ini tidak akan meraih cita-citanya. Sangat pedes kata-katanya. Coba kita buka Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta atau memperoleh harta yang berharga. Anak-anakku, pemalas tidak akan pernah berhasil mencapai satu kesuksesan. Dikatakan firman tadi, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Saya percaya di antara kalian semua, khususnya siswa-siswi, pasti memiliki satu cita-cita, satu keinginan, satu kerinduan, satu hal yang ingin nanti dicapai. Ada satu target. Kalau sekolah karena terpaksa, ini jelas kerja paksa. Sekolah karena disuruh orang tua, ya jelas. Jangan sampai di dalam pribadi kalian sekolah karena nganggur, sekolah karena nggak ada kerjaan, apalagi sekolah cari jodoh. Ini salah. Anak-anak, sekolah adalah bagian dari mencapai cita-cita. 9 dari 10 orang belajar itu akan mencapai kesuksesan karena mereka memiliki satu komitmen, satu tindakan, satu aktivitas, satu perilaku, satu rutinitas, bahkan bisa dikatakan memiliki sebuah kelengkapan seperti ijazah. Ini proses zaman sekarang. Tetapi 1 dari 10 orang yang tidak sekolah mungkin bisa berhasil. Tapi tetap di dalam kehidupan mereka perlu belajar, perlu satu kemampuan dan perlu satu skill
satu sikap yang mereka latih dari nol. Satu anugerah, satu kesempatan. Kalau di antara kalian masih bisa sekolah SMP, SMA, di luar banyak sekali. Satu anugerah saya hidup dalam satu keluarga yang benar-benar mengasihi saya. Saya bisa sekolah SD, SMP, SMA, bahkan saya bisa kuliahkan. Ada satu rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ada perlu tindakan, perlu sikap, perlu satu attitude, perilaku yang harus kita lakukan. Orang malas tidak akan meraih cita-citanya. Artinya, jelas tadi saya sampaikan, pemalas tidak akan pernah mencapai satu kesuksesan atau keberhasilan. Coba aja kalau kalian tidak percaya kata-kata yang sudah Tuhan sampaikan. Jangan belajar, jangan sekolah. Pasti kalian tidak akan mendapatkan ijazah. Dan seterusnya. Untuk melamar kerja pun pasti akan mengalami kesulitan karena dunianya sudah berbeda. Selain butuh kemampuan yang harus kalian bekali atau memiliki, kalian harus memiliki sikap yang baik, sikap yang berkenan, yang menjadi berkat, yang tidak menjadi batu sandungan. Seandainya kalau saya sebagai manajer atau sebuah perusahaan, memiliki sebuah perusahaan, saya merekrut karyawan, saya nggak akan membutuhkan karyawan yang pintar. Mungkin itu realita. Kenyataannya pintar bisa dipelajari, tetapi saya akan memilih seorang karyawan yang tekun, yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang memiliki sikap yang baik. Salah satunya sikap yang tidak malas. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Baik untuk anak-anakku semua khususnya, terlebih kita, apapun saya pribadi sebagai bapak ibu guru, tapi juga sebagai orang tua yang guru. Kemalasan yang keempat, yang terakhir, jadi kita orang malas harus belajar dari semut. Kemudian orang malas itu biasanya seperti orang yang dikerja paksakan. Dan yang ketiga, orang malas tidak akan meraih cita-cita. Sangat berat sekali firman Tuhan ini. Yang keempat, ini sangat fatal sekali. Pemalas membuat orang lain celaka. Dan pemalas membuat orang lain menjadi atau bahkan dirinya menjadi perusak. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Amsal 15 ayat 19 firman Tuhan katakan, jalan pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Ya, tahu ya anak-anakku, pagar duri. Kalau kalian jalan, kemudian ada duri, rasanya kayak apa? Apalagi jalan dikasih pagar duri seperti kalau ada demo-demo, ada kawat berduri. Coba kalian terjang, apa yang terjadi? Pasti orang yang lewat akan mengalami jatuh, bahkan terluka. Jangan sampai anak-anakku yang dikasih Tuhan, hidup kalian, hidup kita, ini menjadi seperti pagar duri, merusak. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberi padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dikatakan di situ jelas, baik sekali perbuatanmu. Kalau kau setia dalam perkara kecil, orang yang setia dalam perkara kecil itu pasti di dalam hidupnya tidak malas, karena ada ketekunan. Kemudian satu ayat lagi untuk mengetahui upah bagi orang yang tidak malas. Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik
engkau telah setia dalam perkara kecil, nah ini upahnya. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu gambaran, satu peribahasa. Dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, Tuhan izinkan kita untuk bisa menguasai bukan hanya satu kota, bukan hanya 2 kota, bukan hanya 3 kota, tetapi terimalah kekuasaan atas 10 kota. Artinya ada satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, akan diberi satu tanggung jawab yang luar biasa. Dengan ketekunan kesungguhan, maka kalian akan meraih satu pekerjaan yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa menjadi satu kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Batu sandungan atau seseorang menjadi batu sandungan itu bisa membuat orang lain menjadi tidak suka, membuat orang lain celaka. Bahkan batu sandungan itu atau diri kita seseorang yang menjadi batu sandungan bisa menjelekkan nama Tuhan. Artinya tidak memuliakan nama Tuhan. Siapa sih anak itu di kampung? Ya, ini seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan di kampung yang notabene minoritas, yang notabene sedikit sekali, kita acuh tak acuh, kita tidak peduli, kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang ada di masyarakat. Ujung-ujungnya sopo sih? Wong Kristen, anak Tuhan. Ini hanya karena satu kemalasan yang ada. Mungkin saat ini tidak ada seperti gotong royong dan lain, seringkali mungkin masih ada, tetapi jarang sekali maksud saya. Anak-anak muda penting sekali peduli terhadap ini. Tunjukkan bahwa kalian memiliki sikap perilaku yang rajin tekun dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai jadi batu sandungan. Percayalah, lakukanlah dengan setia. Saat ini kalian sebagai anak muda SMP SMA memang butuh proses. Dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, mungkin lanjut ke kuliah 4 tahun dan seterusnya, S1 2 tahun ataupun. Tapi yang jelas jangan mendiamkan di dalam hidup kita satu karakter, satu perilaku, apalagi dalam dunia kerja. Satu attitude yang tidak baik. Hari ini kita belajar satu perilaku yang tidak menjadi berkat tentang kemalasan saja. Nanti apabila Tuhan beri kesempatan kita akan belajar lebih lagi. Dan saat ini Bapak Ibu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai. Jika tidak, kita menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ada kata terakhir, jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai. Menuai apa? Berkat yang Tuhan berikan. Berkat sudah Tuhan taruh. Berkat Tuhan sudah centelkan di sana. Tinggal anak-anakku meraih. Kalian mau mencapai cita-cita apa? Raihlah. Salah satu kuncinya, jangan malas. Karena kemalasan itu menjadi batu sandungan buat orang lain, terlebih batu sandungan buat diri kita masing-masing. Dan kemalasan itu menghambat, tidak diinginkan Tuhan, membuat orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap kita, sikap kalian, perilaku kita, perilaku kalian, attitude kita, ini menentukan di dalam setiap masa depan kita, menentukan setiap masa depan kalian. Kiranya Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang jauh dari sempurna ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan Yesus menyempurnakan melalui karya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita semua, yang sudah ada di dalam setiap hati kalian Bapak Ibu, anak-anakku, menjadikan firman ini atau renungan pagi hari ini sebagai motivasi untuk kita lebih maju lagi bersama-sama.
menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Khususnya sekolah Immanuel dan anak-anakku yang ada di Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas waktu kesempatan yang sudah Kau berikan. Kau menghendaki dalam setiap pribadi kami memiliki satu perilaku karakter, attitude yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau hadirkan, Engkau adakan, bahkan Engkau taruh kami di dalam setiap apa atau tempat kami berada. Ada satu rencana yang indah, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan setiap pribadi kami memiliki satu sikap yang tidak berkenan kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami sehingga kami memiliki salah satu karakter yang baik, yaitu rajin tekun sungguh-sungguh. Dan ada satu karakter yang hilang, yang jelek, yaitu kemalasan. Biarlah Roh Kudus sempurnakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu bisa membuang semua setiap kemalasan yang sudah ada dalam pribadi kami. Karena kami tahu ini menghambat untuk berkat-berkat-Mu. Berkati setiap pribadi kami, sebagai Bapak Ibu Guru, setiap anak-anak, siswa-siswi, SMP, SMA, jadikan pribadi kami perilaku yang semakin hari semakin berkenan. Karena kami tahu apa yang kami lakukan saat ini, apa yang kami kerjakan saat ini dapat menentukan ke depannya. Kami percaya bersama Engkau, kekuatan itu ada di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, dalam firman ini Kau sempurnakan dan menjadi berkat buat kita, buat kami semua, orang yang ada di sekitar kami, dan untuk kemuliaan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku menutup mata, ku tetap setia pada janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas semuanya. Kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir dan turun atas kami semua. Memberkati kami semua di dalam aktivitas kami, baik bermasyarakat, bersekolah, ataupun bekerja. Terima kasih, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.